fayuqalu mongko den ucapake lahum maring mangkadzdzaba bis-sa'ati sa'ira la tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. La tad'u aja undang-undang sapa sira kabeh mangkadzdzaba bis-sa'ati niku al yauma ing dalam ikilah dina al yauma ing dalam ikilah dina ya Allah ya Rabbi ya Karim al yauma ing dalam ikilah dina suburon ing kerusakan wahidan kang siji wad'ulan undang-undang sapa sira kabeh suburon ing kerusakan kasiron kang akeh ka'adzabikum kaya akeh siksa sira kabeh ya Allah ya Rabbi ya Karim kaya akeh siksa sira kabeh pundi wae Kul adzalika khairun am jannatul khuldil lati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaa'aw wa masyira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kul ngucap sapa sira Muhammad adzalika apa ta mengkono madzkur minal wa'id wa sifatin nar niku sak mantune niku ayil madzkuru tegese mengkono barang kang wis den tutur minal wa'idi bene saking minal wa'idi bene saking minal wa'idi hale saking ancaman wa sifatin nari lan sifatin neraka iku khairun luwih bagus am jannatul khuldi apa toh surga panggonane langgeng surga kang langgeng ngoten mawon langsung allati wu'ida kang den janji ha ing jannatul khuldi sapa al muttaquna pira-pira kang padha takwa kanat lahum jazaa'aw wa masira kanat ono apa jannatul khuldi lahum keduwe muttaqun fi ilmihi dalam ilmune Allah taala halitun maulur sapa Allah iku jazaan dadi piwales sawaban tegese ganjaran wa masiran lan gon bali marjian tegese gon bali lahum fiha ma yasha'una khalidina kana ala rabbika wa'dam mas'ula lahum iku keduwe al muttaqun fiha ing dalam jannatul khuldi ma utai barang yasyauna kang padha ngersakake kang padha ngarepake sapa muttaqun khalidina hale kang padha langgeng halun utawi khalidin iku dadi hal lazimatun kang lazim kang netepi karena ono apa wa'duhum oleh den janji muttaqun ma ing barang ya Allah ya Rabbi ya Karim kana ono apa wa'duhum oleh den janji al muttaqun ma ing barang dukira kang wis den tutur apa ma ala rabbika ing atase pangeran sira iku wa'dan janji mas'ulan kang den suwun yasalu tegese nyuwun ing Rabb sapa man wong wa'ida kang den janji wa'ada kang janji ing man bihi kelawan madzukir sapa Rabbuna pangeran kita wa'atina ma wa'atana ala rusulika ayat ini nyatane ayat wa'atina lan mugi maringi tuan ing ingsun maing barang wa'atana kang janji panjenengan ing ingsun ala rusulika ing atase pira-pira utusan jenengan autas alu tonyun ing magir
lahum krono al muttaqun sapa al malaikatu para malaikat saking al autas alu tawatak nyunake ing rob lahum krono sapa al malaikatu para malaikat dalile napa ayat ini Rabbana adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum Allah ya Rabbi ya Karim Rabbana do pangeran kula wadkhilhum lan mugi manjingaken panjenengan ing kaum jannati adnin ing pira-pira swarga adn allati wa'adtahum kang wis janji sapa panjenengan ing kaum pun. Terus sak mangke niki masih melanjutkan keterangan yang kemarin ya. Terus kemarin terakhir membahas tentang mangkadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Membahas tentang orang yang menganggap bohong terhadap hari kiamat. Orang-orang yang menganggap bohong terhadap yang namanya hari kiamat itu oleh Allah Ta'ala dihentikan pada ayat kemarin wa'atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Sesungguhnya aku telah menyiapkan untuk orang-orang yang menganggap bohong terhadap hari kiamat menyiapkan neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu neraka yang syadidul isti'al. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, neraka yang apinya sangat menyala. Lah dengeriki ada sifatnya. Sifatnya nopo? Idza ra'athum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudaw wa zafira. Surat Al-Furqan ayat 12. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, taghayyudaw wa zafira. Kita murati idza ra'athum apabila neraka sa'ir itu melihat terhadap mereka orang-orang yang menganggap bohong terhadap hari kiamat mimaka nimba'idin melihat dari tempat yang jauh sami'u laha taghayyudan wa zafira. Niscaya mereka akan mendengarkan. Misalnya mereka akan mendengar suara yang sangat gemuruh. Ngaten nggih taghayyudan, suara yang sangat gemuruh atau suara ya Allah ya Rabbi ya Karim mendidih. Ya, mereka akan mendengarkan suara yang mendidih wa zafiron dan suara yang sangat keras. Pun terus niki sak mangke awak dhewe niki membahas tentang yang namanya neraka sa'ir. Ngriki dingin-dingin akan pertama redaksi kitab iku redaksi Qur'ane niku unik. Bukan yang melihat itu tengerikan ayatnya idza ra'athum. Yang menjadi fa'il itu kan idza ra'athum tatkala neraka sa'ir melihat terhadap mereka orang-orang kafir. Orang-orang yang menganggap bohong terhadap hari kiamat. Loh, sing delok itu bukan malah orang-orang yang kafir, tapi yang melihat adalah neraka sa'ir. Delon fa'ile ambek maf'ule. Idza ra'athum arikalane ningali sapa sa'ir apa sa'ir ing mangkadzdzaba bis-sa'ati. Ketika neraka sa'ir melihat mereka orang-orang kafir, kemana ngomong ngoten. Mangkadzdzaba bis-sa'ati. Mimakanin ba'id dari tempat yang jauh. Nah ini kan pertanyaan loh. Sing delok iki sapa? Sing delok itu neraka sa'ir ataukah orang-orang kafir? Ternyata memang kalau kita melihat runtutan Al-Qur'annya bahasanya memang yang melihat adalah neraka sa'ir. Dan ini dikuatkan dengan hadis seperti yang didawakan oleh Syekh As-Sawi dan dikatakan ai hakikatan bi ainiha, yakni memang neraka sa'ir yang melihat terhadap orang-orang kafir. Ini merupakan hakikat, merupakan sebuah hal yang sifatnya hakikat, bukan kata-kata kiasan. Karena di dalam hadis dikatakan mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa baina ainai jahannama muq'adan.
Ngerti hadis akan barang siapa yang berbohong atas namaku Kanjeng Nabi dalam keadaan secara sengaja, falyatabawa, hendaknya dia mengambil porsi, mengambil tiket duduknya, falyatabawa baina ainai jahannama maq'adan, hendaknya dia mengambil tiket duduknya di antara kedua matanya neraka jahanam. Loh, Kanjeng Nabi dawuh ngoten, di antara kedua matanya neraka jahanam. Sahabatane Kanjeng Nabi matur kados mekaten, para sahabat bertanya-tanya. Bertanya-tanya, kila ya Rasulullah, ya Rasulullah, alaha ainani, wahai Rasulullah, apakah neraka jahanam itu memang benar-benar memiliki dua mata? Ini ilmu yang baru Pak buat awak dewe. Qala ama sami'tumullaha azza wa jalla yaqul idza ra'athum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ngriki dikatakan Kanjeng Nabi ketika ditanyai apakah neraka jahanam itu memiliki dua mata, jawab Kanjeng Nabi, apakah kamu belum pernah mendengar firman-Nya Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 12, idza ra'athum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka jahanam itu melihat terhadap orang-orang kafir dari tempat yang jauh, nah kan yang melihat adalah neraka sa'ir. Mulana tangri kita ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yakhruju unukun minan nari laha ainani yubsirani walisanun yantiku fayaqulu wukiltu biman ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Ya, tengeriki ingin dikaakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahkan ada redaksi hadis yang lebih menerangkan tentang masalah neraka jahanam. Bahkan tengeriki ingin dikaakan, neraka jahanam itu yakhruju unukun minan nar, akan keluar dari neraka, unukun sebuah leher. Jadi neraka itu ono leher, lahu ainani yubsirani, yang nanti dari leher tersebut ada dua mata yang bisa melihat, walisanun yantik, bahkan juga ada mulutnya yang berkata, fayaqul, sehingga neraka tersebut berkata, wakiltu biman ja'ala ma'allahi ilahan akhar, aku ini dipasrai untuk menangkap terhadap orang-orang yang menjadikan bersamaan dengan Allah Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan sekutu. Bon, ngeriki ngoten. Allah ya Rabbi ya Karim. Bahkan kalau dalam satu redaksi lagi ngeriki dikaaken, yakhruju unukun minan nari yaumal qiyamah lahu ainan yubsirani wa udunan yasma'ani wa lisanun yantiku. Terus dalam redaksi lain malah lebih sangar bahwa neraka jahanam, bahwa neraka itu akan keluar dari neraka sebuah leher, yang mana dari leher itu nanti akan keluar menampakkan kedua matanya dan kedua telinganya yang bisa mendengar dan lisan yang bisa digunakan untuk ngomong, sehingga neraka berkata, inni wukiltu bikulli jabbarin anid wa bikulli man ta'ama Allahi ilan akhara wa bil musawwadin wa hadza madhabu ahli sunnah wal jamaah. Ini madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi idza ra'athum ngeriki, kalau kita mengikuti versinya ahli sunnah wal jamaah, ancen yang melihat, ancen sing jenenge neraka jahanam, neraka sa'ir, itu benar-benar melihat terhadap orang-orang kafir dengan kedua matanya. Nah, sing jenenge neraka iku duwe kedua mata yang bisa digunakan untuk melihat, juga memiliki dua telinga yang bisa digunakan untuk mendengar, dan memiliki lisan, mulut yang bisa digunakan untuk berbicara. Bon, niki madhab ahli sunnah wal jamaah seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi dalam kitab Hasyiah Sawinya. Ngaten nggih? Lah, mim makanin ba'id,
tatkala neraka Sa'ir itu melihat terhadap orang-orang kafir dari tempat yang jauh. Tempat yang jauh itu berapa ukurannya? Kila masiratu sanatin wa kila mi'atu sanatin wa kila khamsi mi'ati sanatin. Ada yang mengatakan tangriki tinggi akan bahwa tempat yang sangat jauh itu adalah tempat yang sekira perjalanannya itu ditempuh dalam jangka waktu 1 tahun. Ada yang mengatakan jarak tempuhnya sekira ditempuh dalam jangka waktu 100 tahun. Ada yang mengatakan dalam jarak perjalanan yang bisa ditempuh dalam jangka waktu 500 tahun. Bayang nih Pak. Sami'u laha taghayyudan. Niscaya mereka orang-orang kafir akan mendengarkan sebuah suara mendidih, laha taghayyudan. Ngoten nggih? Laha taghayyudan. Mendengarkan suara yang sangat mendidih. Taghayyud niku, taghayyud niku makna asalnya adalah ghaid. Ghaid itu makna asalnya adalah marah. Tapi ghayanan, yakni mendidih. Idza ghala sadruhu minal ghadab kal ghadbani idza ghala sadruhu minal ghadab. Seperti halnya orang yang marah, tatkala dadanya seorang yang marah itu mendidih gara-gara marahnya. Maka dilanjutkan lagi, wazafiran, dan mendengarkan suara yang sangat kencang, suara mendidih dan juga suara yang sangat kencang. Ya Allah ya Rabb Karim, sebelum dilanjutkan dengar iki diingetikaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dengar iki diingetikaken bahwa niki ngerine sing jenenge neraka, Pak. Bahwa tatkala neraka api jahanam, neraka api Sa'ir itu melihat dari tempat yang sangat jauh, ini dalam jangka paling minim yaitu perjalanan 1 tahun. Itu neraka itu sami'ulaha taghayyudan. Mereka orang-orang yang kafir yang terlihat oleh neraka dari tempat yang sangat jauh itu sudah mendengarkan suara kemarahan. Di murati asli ngono ngoten. Suara kemarahan. Koyok-koyok sing jenenge api neraka itu sudah dalam keadaan seperti halnya orang yang sangat marah, yang suaranya itu sudah terdengar dari jarak yang sangat jauh, yaitu perjalanan 1 tahun menurut satu qaul. Wazafiron, dan suara yang sangat keras. Jadi ini. Jadi ojo ngenteni melbu. Neraka ini ojo ngenteni melbu. Neraka itu melihat terhadap orang-orang kafir dari jarak yang sangat jauh saja. Kira-kira paling minim menurut para ulama yaitu perjalanan yang ditempuh dalam jangka waktu 1 tahun itu sudah terdengar suara kemarahan, suara mendidih kemarahannya. Ngoten nggih. Dan juga wazafiron, dan juga suara yang sangat kencang. Ini yang didawuhkan oleh ya Allah Jalaluddin Al-Mahallinya seperti itu. Terus mari kita lanjutakan malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengah iki dilanjutakan. Pun nggih, dados niku murate taghayyudu wa zafira. Dadi terdengar wong-wong kafir ku wedi keweden bahwa masih terlihat dari jarak 1 tahun perjalanan itu sudah terdengar
suara kemarahan. Murad gampangan ngomong ngoten, suara kemarahan dan juga suara yang sangat kencang. Lah, cuma tengeriki dingin dikaaken au sama utaghayudi ru'yatuhu wa ilmuhu. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mendengarkan suara kemarahan, suara mendidih itu melihatnya dan mengetahuinya. Artinya dari perjalanan, dari jarak perjalanan yang ditempuh dalam jangka waktu 1 tahun, itu orang-orang kafir sudah bisa melihat betapa mendidihnya yang namanya neraka sa'ir. Itu menurut satu kaul. Kalau lanjutakan malih teng ayat selanjutnya, wa idza ulqu minha makana dayyqam muqarranina da'au hunalika subura. Surat Al-Furqan ayat pinten niki ayat 13. Ngriki dikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa idza ulqu minha makanan dayiqan, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit dari neraka, muqarranina dalam keadaan dibelenggu, muqarran ay musaffat dalam keadaan dibelenggu, da'au hunalika subura, niscaya mereka berteriak mengharapkan sebuah kebinasaan. Mereka seolah-olah berteriak tentang kebinasaannya mereka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih niku murad gampangan ngomong ngoten nggih. Jadi cara murati kula wangsuli malih wa ida ulku minha, tatkala mereka itu sudah dijatuhkan minha makanan dayiqan, ke tempat yang sempit dari neraka tersebut, muqarranina dalam keadaan dibelenggu, ya, tahu niscaya mereka berkata, berteriak, hunalika suburo, di tempat inilah sebuah kerusakan. Artinya ya ngeroso Pak, ngeroso lah mlebu dicemplung nang neraka langsung mereka harus celoko gampangane ngomong ngoten. Kita murati tafsir Jalalinya dulu. Wa idza ulqu minha makanan dayiqan, apabila mereka dijatuhkan ke dalam tempat yang sempit dari neraka, bitasydid, dayiqan itu bisa dibaca dengan tasydid dayiqan atau wat tahwif dengan tahwif dayiqan, bi ayyadhiqa alaihim, dengan gambaran neraka yang di situ ada tempat, salah satu tempat akan menjadi sempit untuk orang kafir. Lah wa minha halun min makan li annahu fil asli sifatun lahu. Dan kalimat minha itu merupakan hal dari kalimat makanan. Dari kalimat makanan di annahu fil asli sifatun lahu, karena pada hakikatnya kalimat minha itu merupakan sifat dari lafadz makanan dayiqan. Muqarranin ay musaffadin, dalam keadaan dibelenggu kedua tangan dan kedua kakinya orang-orang kafir. Dibelenggune modele piye? Ay musaffadin qad kurinat ay jumi'at aydihim ila a'naqihim fil aghlali, yakni dibelenggunya adalah dikumpulkannya tangan-tangannya orang-orang kafir kepada lehernya dengan menggunakan rantai, dengan menggunakan belenggu. Tim belenggu ini orang kok sikil ambil sikil, tangan ambil tangan, boten. Tapi kedua tangannya ini dibelenggu ke leher seperti ini, ya. Wa tasdidu lit taksir, tasdid yang ada pada muqarranin itu berfungsi untuk taksir, untuk memperbanyak. Ta'u hunalika subura, niscaya mereka akan berteriak
hunalika di dalam tempat inilah, hunalika di dalam tempat inilah, bidzalikal makan suburon, terdapat sebuah kerusakan, ya, terdapat sebuah kebinasaan. Artinya kita lanjutkan lagi, ngriki tinggi akan jenenge wong kafir niku lek wis dilebokne tenanan nang jerone neraka, lah niscaya mereka hanya bisa berteriak-teriak hunalika subura, mengundang-undang, berteriak-teriak bahwa wah binasa ini, binasa kami, binasa saya, binasa kita semua. Berkata seperti itu. Pertama, tanggal ini ingin dikatakan wa idza ulqu minha makanan dhayiqan. Kalimat wa idza ulqu minha makanan dhayiqan, kalimat makanan dhayiqan tanggal iki dawuh Syekh As-Sawi, makanan dhayiqan ini dibaca nasab karena menjadi naz'ul khafid atau dibuangnya huruf jar. Jadi makanan mansubun ala dzarfiyah ai fi makanin. Asalnya itu fi makanin, kemudian huruf jarnya dibuang menjadi makanan. Terus bi ayyadhiqu alaihim qadhiqil haiti alal watadilladzi yutaqu fihi bi'unfin. Tengah iki dikatakan bahwa yang namanya neraka itu memang akan menjadi sempit untuk orang-orang kafir. Ngriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim niki lho. Sik wau teng ngriki ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki dengeriki dingendikaaken wa'lam annallaha subhanahu lamma wasafa halal kufari hinama yakununa bil bu'di min jahannama wasafa halahum indama yulqauna fiha na'udzubillahi minhu bima la syai'a ablaghu minhu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kalau pada ayat 12 tadi itu menerangkan tentang jahanam niku akan menjadi sempit. Idza ulqu minha makanan dhayiqan. Ya, idza ulqu tatkala mereka itu dijatuhkan minha dari neraka sa'ir, kanan di dalam sebuah tempat dhayiqan yang sempit. Nah, ini maksudnya bagaimana? Neraka kok sempit loh? Neraka itu memang aja sempit atau bagaimana? Atau sebenarnya neraka itu elastis, bisa menjadi luas, bisa menjadi sempit bagi orang-orang yang mendapatkan jatahnya sendiri-sendiri. Maka tenggeri dikatakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, inna jahannama la tadhiqu 'alal kafir kadhiqi zijji 'alal rumhi. Bahwa yang namanya neraka jahanam itu akan menyempit. Benar-benar seolah-olah akan menyempit dan mengekang. Seolah-olah neraka jahanam itu, Pak, kalau kemasukan orang-orang kafir itu langsung menjadi menyempit, akan langsung menjadi seolah-olah menerkam ataupun bahasan menerkam terhadap orang-orang kafir. Seperti yang didawuhkan ya Allah ya Rabbi ya Karim tengriki tinggi akan ngoten ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu ngriki tinggi akan ngoten. Terus muqarranina fil asfat. Dilanjutakan malih tengriki idza ulqu minha makanan dhayiqan. Sifat yang pertama tadi bahwa neraka akan menjadi sempit dan mengekang terhadap khusus orang-orang kafir. Yang nomor 2 muqarranina
dalam keadaan mereka orang-orang kafir itu dibelenggu. Dibelenggunya bagaimana? Dibelenggunya itu mukorron. Korona itu makna asalnya adalah membarengkan. Jadi kalau mukorronin makna asalnya dalam keadaan dibarengkan. Dibarengkan artinya apa? Dibarengkan itu dikumpulkannya tangan dan juga leher-lehernya orang-orang kafir menjadi satu. Artinya terbelenggunya kaki dan juga terbelenggunya kaki ke leher. Maksudnya ya, terbelenggunya tangan ke leher. Maksudnya ya. Aykurinat aidim ila a'nakihim wa fi arjulim al-asfat, juga kaki-kaki mereka juga terbelenggu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ketika sudah dalam kondisi seperti ini mereka dijatuhkan ke dalam api neraka, maka neraka akan menjadi menyempit, mengekang terhadap mereka, sekaligus mereka juga dalam keadaan terbelenggu kedua kaki, kedua tangannya ke leher. Da'au hunalika suburo, niscaya mereka akan memanggil-manggil, berteriak-teriak hunalika suburo, di tempat inilah sebuah kebinasaan. Niki seperti yang didawahkan oleh Syekh Mudhal Asy'arawi, beliau dawuh fajama Allah alaihim minal adab alwanan hatta yakul al-wahid minhum li mujarrati ayyara al-adab ya laitani kuntu turaba. Terus setengah dikit ingin dikatakan bahwa tatkala sudah dijatuhkan mereka kepada api neraka, maka akan menjadi bermacam-macam mereka itu, sampai ada yang berkata, salah satu dari mereka tatkala melihat yang namanya api neraka langsung berkata ya laitani kuntu turaba, andai saja aku ini bukan manusia, tapi aku ini menjadi sebuah tanah, menjadi sebuah lebu yang tidak ada istilahnya atik siksa-siksaan mboten wonten. Ada yang bahkan berkata wa hunaka yatubil waili wasubur. Ada orang yang justru berteriak-teriak tentang sebuah kebinasaan, ya qul ya wailah ya suburo, bas mati aku. Rusak guys, hancur aku, hancur. Ya ini kan biasa guys, yang seperti ini kan sebuah hal yang tanda kutipnya sering kali diucapkan oleh manusia. Jangankan melihat betapa mengerikannya, pedihnya api neraka. Seorang manusia tatkala masih hidup di dunia saja, ketika mungkin melihat sepeda motornya terbakar, atau hartanya atau rumahnya terbakar, atau bisnisnya yang bangkrut, nah saya manusia akan berkata, wes hancur iki, rusak iki. Niki maknane ta'au hunalika suburo. Mulana tangga iki yakni ayyahalaki ta'ala uhdur, wahai kerusakanku kesinilah, hadirlah. Artinya fahada awanuka litukhallisani mimma ana fihi minal adab falayunjiyani minal adab illal halak lidzalika yaquluna asyaddu minal maut alladhi yatlubu al maut. Nah iki kalau versi yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, dengan harapan kebinasaan ini mereka terselamatkan dari sebuah siksa. Jadi mikire wong-wong kafir iku ya ta'au hunalika subura, pola pikirnya adalah tengeriki fahada awanuka, wahai kebinasaanku datanglah kepadaku, maka ini merupakan waktu kehadiranmu agar kamu bisa menyelamatkanku dari siksaan yang sedang mengekang kepadaku. Ya tetap saja fala yunjiyani minal adab illal halak, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanku dari siksaan kecuali orang-orang yang kecuali sebuah kebinasaan. Oleh karena itu didawahkan asyaddu minal maut alladzi yatlubul maut, yang lebih menakutkan daripada sebuah kematian adalah orang-orang yang meminta mati. Pun denger iki ngendika akan ngoten nggih. Allah ya Rabbi ya Karim. Terus dilanjutakan malih teng ayat 14 la tad'ul yauma
rawahidan wad'u suburan katsira fayuqallahum, diucapkan kepada mereka orang-orang kafir, la tad'ul yauma suburan wahidan wad'u suburan katsira. Ngriki artinya la tad'u, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan. La tad'u, janganlah kamu mengharapkan al yauma, pada hari ini, suburon wahidan, satu kebinasaan. Wad'u, akan tetapi, dan melainkan berharaplah suburon wahidan, suburon kasiro, berharaplah sebuah kebinasaan yang sangat banyak, ai ka'adzabikum, seperti halnya adab kalian semua. Kita ngendika akan ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, didawuhkan, diucapkan kepada mereka, ai ala sabilit tahakkumi was-sukhriyah, untuk olok-olokkan terhadap mereka. Jadi kembali lagi, balik maneh nang wau ta'auhuna lika suhuro, mereka berteriak mengharapkan sebuah kebinasaan. Niki artinya nopo, sampean bisa lihat di dalam kitab sawinya nih, Hasyiah sawinya, fayaquluna ya suburo, mereka berkata, wahai kebinasaanku, wahai kerusakanku, hadirlah, hadza awanuka fahdur, hadirlah kepadaku, li'annahu akhafu mimma hum fihi, karena sebuah kebinasaan itu lebih ringan daripada siksaan yang sedang aku jalani, katanya orang-orang kafir. Orang kafir ketika menghadapi neraka jahanam yang sudah disebutkan tadi, sampai-sampai mereka berharap, aku tak mati ya, aku tak binasa loh, daripada saya merasakan panasnya api neraka, mending aku mati ya, mending aku binasa wae, katanya orang-orang kafir. Maka fayuqalu lahum, maka diucapkan kepada mereka, ay ala sabil sukhriyah wa tahakkum, diucapkan kepada mereka dengan bentuk ucapan yang menghina, mengejek kepada mereka. Loh, kalau seperti itulah tad'ul yauma suburan wahidan wad'u suburan katsira. Ya, kamu jangan cuma memanggil, berharap dan juga memanggil kepada satu kebinasaan saja. Akan tetapi panggillah kebinasaan yang sangat banyak, ai ka'adabikum. Ini seperti siksa kamu yang sangat banyak itu. Artinya bagaimana? Artinya tadi kan mereka orang-orang kafir tatkala sudah dijatuhkan ke dalam api neraka, yang mana neraka itu menjadi makanan, dayukan, tempat yang sempit, mengekang terhadap mereka, dan sekaligus mereka dibelenggu, kaki dibelenggu, dan tangan, kedua tangan juga dibelenggu ke leher, dikumpulkan ke leher. Mereka berharap agar kematian, kebinasaan itu menjadi hal yang meringankan mereka dari siksaan tersebut. Ya, akhirnya dihina dengan ucapan la tad'ul yauma suburan wahidah. Jangan kamu cuma memanggil satu kebinasaan saja. Wad'u suburan katsira, panggil saja kebinasaan yang sangat banyak, seperti halnya siksaan yang kamu rasakan itu ada banyak. Gampang ngomong, berarti apa njaluk mati sepisan, njaluk binasa sepisan, njaluk mati sing bolak-balik, njaluk binasa sing banyak kali, seperti halnya siksaan yang kamu miliki, yang kamu rasakan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngaten nggih. Qad'u suburon katsira. Dilanjutaken malih mulana daunnya al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi kurang lebih seperti itu. Yuwabbihumul haqqu subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menghinakan, mengejek terhadap mereka. Nggih. Ngriki ya Allah ya Rabbi ya Karim balid usubura ay wasuburan wasuburan. Artinya sebuah kebinasaan yang terulang-ulang karena nopo? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang namanya neraka itu enggak bisa dengan cara satu kebinasaan selesai mboten saged. Pun ngriki ngoten nggih. Insyaallah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian
Dilanjutakan malih summa yadhkurul haqqu subhanahu al-muqabil yakuna dzalika angka li ahli syarri wa aghyad lahum. Maka kemudian Allah Ta'ala akan menyebutkan di dalam ayat yang nomor 15 sebuah perbandingan agar hal tersebut membuat menjadi hatinya orang-orang kafir itu menjadi lebih marah, menjadi lebih menyesal. Karena apa? Setelah Allah Ta'ala menyebutkan betapa mengerikannya neraka dengan segala siksaan yang ada di dalamnya, akan disebutkan di dalam ayat yang nomor 15 tentang betapa keindahannya ganjaran berupa surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Oke, kan biasa ya. Jadi cara atau modelnya Al-Quran itu memang seperti itu. Seringkali setelah menyebutkan neraka akan menyebutkan surga, atau sebaliknya setelah menyebutkan menangis akan menyebutkan tertawa dan seterusnya. Kalau dalam ayat lain akan dalam surat Al-Infitar, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, al-abrar lafi na'im, mereka akan berada di dalam surga yang menjadi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tempatnya kenikmatan. Wa innal fujara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang fujar, yang lacut akan berada di dalam neraka jahim. Falyadhaku dalam surat At-Taubah juga dikatakan falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Terus makanya dalam ayat 15 ini kita akan lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dalam ayat yang nomor 15, Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaquna kanat lahum jazaa'aw wa masira. Surat Al-Furqan ayat 15. Qul, ucapkan wahai Muhammad, adzalika, apakah hal tersebut, yakni neraka dan seluruh siksaan yang ada di dalamnya, khairun itu lebih bagus, lebih baik, am jannatul khuldi, ataukah surga yang langgeng, allati wa'idal muttaquna, yang sudah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, kanat lahum jazaa'aw wa masira, yang mana surga yang langgeng tersebut merupakan balasan bagi mereka dan menjadi tempat kembali. Pun niki seperti yang sampun kula aturaken wau, bahwa sering berarti Al-Quran itu akan membandingi suatu hal dengan hal yang lain. Samarene bahas neraka, langsung dibalik membahas mengenai tentang yang namanya surga. Salah satu tujuannya adalah untuk lebih membuat terhadap orang-orang kafir itu lebih marah dan lebih menyesal. Ya. Terus dilanjutkan malih, kul adzalika. Ini kan ada hamzah istifhamnya toh. Lah hamzah istifham teng mriki niki hamzah istifham yang fungsinya untuk taubih wa takri'. Hamzah yang fungsinya itu untuk menghina, untuk mengejek, dan juga untuk ngapokne. Cara bahasa kasar ngomong ngoten. Untuk ngapodolah, samalah dengan seperti halnya ketika ada seorang anak, ya, seorang santri yang kebetulan di akhir tahun karena dia itu kebetulan belajarnya kurang mempeng. Akhirnya di akhir tahun dia mendapatkan nilainya buruk. Dikatakan kepada dia, wis to, piye awakmu? Nek nilai ini iki piye awakmu gak munggah, marono dino koncomu jajal. Kan kalau dibalik kan seperti itu. Andaikan saja coba kamu menjadi seperti temanmu itu yang giat belajar, dia naik kelas, kemudian dia mendapatkan ujian dari teman-teman, bahkan dia mendapatkan peringkat yang baik. Ini tujuannya. Lah, kemudian ada sebuah pertanyaan kan bahasannya. Qul adzalika khairun. Kira-kira kondisi kamu yang seperti ini menjadi murid yang nilai buruk dan tidak naik kelas, apakah hal itu lebih baik, ya, ataukah menjadi murid yang baik, naik kelas, mendapatkan peringkat, dipuji sama teman-temannya?
Ini namanya sebuah pertanyaan yang fungsinya untuk menghina. Piye? Kira-kira piye penaan dadi murid sing males apa penaan murid sing dari murid sing semangat? Ini namanya istifham yang untuk menghinakan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutkan malih. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. Allati wa'idaha al muttaquna kanat lahum ay fi ilmihi ta'ala. Ini sudah akan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa di dalam ilmunya Allah. Sudah ada keterangannya semua dalam ilmunya Allah. Jazaan menjadi sebuah balasan, ay sawaban ganjaran, wa masiran dan tempat kembali. Dan tempat kembali, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki kalau daunnya Syekh Mudal Asy'arawi, kul adzalika khairan am jannatul khuldi allati wa'idal muttaquna kanat lahum jazaa'an wa masira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun kurang lebihnya ngoten. Terakhir tentang ayat nomor yang 16. Lahum fiha ma yasha'una khalidina kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Lahum fiha, di dalam surga yang langgeng tersebut, bagi mereka orang-orang yang bertakwa, apapun yang mereka kehendaki dalam keadaan mereka langgeng. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Hal itu merupakan sebuah hal yang sudah dijanjikan atas Tuhanmu, yang mana janji tersebut bisa diminta, bisa dimohonkan, bisa diminta, pantas untuk diminta, ditagih. Gampangane ngomong ditagih, kana dzalika ala rabbika wa'dam mas'ulah. Hal tersebut atas Tuhanmu merupakan sebuah janji yang bisa untuk diminta, ditagih. Bahasa kasarane ngomong ngoten, ditagih. Yakni lahum fiha ma yasha'una khalidina kana ay wa'duhum ma dzukir, dijanjikannya mereka terhadap perkara-perkara yang sudah disebutkan, ala rabbika wa'dam mas'ulah. Atas Tuhanmu sebuah janji yang bisa ditagih, bisa diminta, bisa ditagih, bahasa kasar wis. Ayas aluhu man wa'ida bihi Rabbana wa atina. Mang macane piye? Rabbana wa atina to ya. Yakni siapa yang menagih terhadap janji tersebut? Ada yang mengatakan yang menagih, bahasa kasaran ngomong menagih, bahasa rada alus ngono memohon kepada Allah. Yang memohonkan kembali janji ini adalah ya orang-orang yang dijanji itu. Mereka matur dumateng Allah, Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika. Ya Allah, Tuhan kami, wa atina, berikan, tolong berikan, mohon berikan kepada kami, ma wa'attana, perkara-perkara yang telah Engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, atas rasul-rasulmu, melalui perantara rasul-rasulmu. Ya Allah Gusti, jangan berikan bahwa kepada kita ini merupakan apa yang telah Engkau janjikan, yang disampaikan melalui para rasul-rasulmu. Wes, niku ngoten. Ada kalanya yang memintakan, yang menagih, yang memohonkan adalah mereka. Ada kalanya malaikat. Hanya malaikat. Autas aluhu lahum al malaikah. Ada kalanya yang memohonkan untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah para malaikat. Memohonkan janjinya itu tadi loh. Ini dalam ayat lain disebutkan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Para malaikat berkata kepada Tuhannya, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adnin. Tolong masukkan mereka, orang-orang yang bertakwa kepada surga Aden allati wa'adtahum,
yang telah engkau janjikan kepada mereka. Nggih. Asline ngono Gusti Allah niku janjine ngono gak perlu ditagih, Pak. Karena Gusti Allah niku innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Aslinya Gusti Allah gak perlu ditagih. Karena Gusti Allah tidak mungkin belenjani atau nulayani atau mengingkari terhadap janjinya. Cuman ya badan masalah, ini nas Al-Qur'annya memang seperti itu. Bahwa memang ada kalanya orang-orang yang telah mendapatkan janji itu sendiri yang mereka memohon, bahasanya aja kasar-kasar menagih ngono Pak, ora pantes Pak. Memohon kepada Allah, ya Allah tolong berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan. Bukan masalah. Atau para malaikat yang memohonkan, ya Allah tolong masukkanlah mereka orang-orang yang bertakwa kepada surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Oh, ini kurang lebihnya ngoten. Wa yauma nahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi am hum dhallus sabil. Surat Al-Furqan ayat 17. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.